أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya Halim Zainuddin dan saya Zaim Zamri, host TikTok TV Tik Surah, Talk Santun, Suara Remaja Milenia. Dan sekali lagi Zaim, kita di dalam TikTok TV International dan kita akan bersama-sama dengan tetamu kita daripada luar negara. Dan kali ini tetamu kita dari mana, Zaim? Dari negara jiran kita, guys. Nusantara, Indonesia. Ya, okay, without further ado, kita berkenalan dengan kita punya tetamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tunggu? Tak. Sebentar sekali. Okey. Amboi, okey. Okey, boleh tak saudara di Indonesia sana kenalkan diri? Silakan, Arif. Boleh. Assalamualaikum sahabat semua. Nama saya Khalifah Rashid. Saya dari Indonesia, dari kota Jakarta. Okey, Khalifah ataupun panggilan manja-manja? Oh, manja. Alif. Okey, Alif. Kita berdua dengan kami. Kita akan bincangkan satu topik, iaitu apa, Zaim? Salahkah berhibur? Salah ke? Haram. Masya Allah. Okay, jom kita dengar. Okay, kita ada beberapa nak berbual dengan Alif tentang tajuk kita hari ini, iaitu lebih pada hiburan. Okay, Alif, sekarang ni remaja lebih sukakan hiburan macam mana sekarang ni? Adakah hiburan yang dari segi muzik, dari segi lakonan dan sebagainya? Alif rasa macam mana? Itulah, khususnya dekat Indonesia sendiri. Apa trend dia sekarang? Oke, sekarang tren remaja ya, hiburan zaman sekarang tuh sudah berbeda daripada remaja zaman dulu. Mungkin remaja pada masa lampau ya, tuh hiburannya tuh melakukan aktivitas yang membuat berpeluh. Betul. Atau aktivitas outdoor lah ya. Sekarang karena semua sudah serba digital, jadi hiburan semua sudah masuk ke rumah. Sudah ada di handphone, hiburan mereka tuh, hiburan kita remaja sekarang nih menjadi satu antara music, video, dan semua bisa menjadi satu lah dalam satu platform atau satu application, satu gadget, satu apapun itu. Karena zaman sekarang tuh makin teknologi semakin berkembang. Jadi hiburan tuh orang semakin malas untuk melakukan aktivitas di luar dan lebih memilih entertainment dari rumah. Yes, entertainment from home. Sekarang tengah PKP, betul, Alif? Betul. Lagilah susah nak keluar. Okey, Alif, soalan yang nak tanya kan, bila mana Alif sendiri melihat trending sekarang? Saya teringat bila Alif cerita, dulu-dulu memang kita kalau boleh nak berhibur je, kalau kita nak main, nak cari seronokan tu, mesti kita keluar. Kalau sampai kan mak ayah terpaksa tarik masuk rumah balik, Maghrib ingat dulu. Tapi sekarang nak ceritanya bukan lagi macam tu. Tapi mak ayah lebih nak halau anak-anak keluar daripada rumah. Pergilah keluar kan, contohnya begitu. Iya.
bagi Alif sendiri kan, bila mana lihat trend sekarang remaja melibatkan dengan gadgetnya tak sudah-sudah dengan handphone, aplikasi dan sebagainya tu, agak-agak apa yang berlaku kepada corak pemikiran, cari hidup remaja yang Alif nampak dekat khususnya kat Indonesia tu sendiri? Ya sangat berpengaruh ya terhadap corak kehidupan remaja zaman sekarang. Kita ambil contoh, misalnya hiburan yang on trending ini is TikTok, right? Yep. Jadi kalau nggak salah user TikTok terbesar setelah India itu Indonesia. Indonesia user terbanyak nomor 2 worldwide. Oke, itu antara user dan creator itu mereka mungkin mengalami perubahan perilaku. Contoh, sebagai seorang user nih ya, misalnya ada di TikTok itu ada FYP, for your page. Jadi konten-konten yang lalu di situ adalah konten yang senang dilihat oleh si user itu. Contoh misalnya user ini melihat konten about sekarang lagi on viral itu gelombang hijrah ya. Iya betul. Kalau misalnya si user ini melihat tentang hijrah, tentang sholat yang tadinya dulu tak pernah sholat, sekarang jadi sholat. Masya Allah. Terus kalau misalnya dulu tentang sedekah, yang dulunya si user ini tidak sedekah, sekarang setelah nonton konten tentang sedekah, jadi suka bersedekah. Begitu juga yang konten-konten buruknya about violence, animal abuse atau apapun bisa berpengaruh juga terhadap si usernya itu. Setuju. Yang tadinya si usernya ini melarang violence, setelah nonton konten about violence mungkin dia boleh melakukan tindak violence. Itu kalau dari segi perilaku. Dari segi kesehatan juga sangat berpengaruh juga. Contoh yang tadinya tadi abang-abang kalau dulu waktu masih ya, sekarang udah tua. Ya dulu abang-abang waktu masih muda suka senang bermain di luar, berlarian. Alif, boleh ke nak ganggu sebentar? Sebab di sini kan Alif, ada viral satu video kat Malaysia, dekat ada seorang remaja di Indonesia, dia ditemu bual sedang menghadapi TikTok syndrome. Dia tak tahu kenapa dia macam terus nak menari. Ada berlaku? Oh iya. Ada kan? Iya. Memang berlaku kan betul? Apa ya? Mungkin ada ya, kayak mungkin dengar lagu yang viral on TikTok dia tiba-tiba langsung karena dengar lagu itu. Okey. Allahu Akbar. Ya, sangat berpengaruh terhadap perilaku, kesehatan pula, jiwa dan raganya pula. Ya. Okay. Kalau hobinya TikTok tu, kalau tik surah Tok Santun boleh tak? Itu lagi boleh kan? Okay. Kalau TikTok ini sehat. Ini sehat, of course. Okay, TikTok yang bagus. Ada orang kata hiburan ni adalah bagi menenangkan jiwa, mententeramkan jiwa. Tapi hiburan yang mana satu tu yang menghiburkan, menenangkan hati? Macam mana tu? Aku pernah belajar sama Abi dan sama beberapa guru-guru banyak. Tidak semua hiburan itu menenteramkan jiwa. Karena secara garis besar manusia sudah berubah mendefinisikan bahagia. Contoh, zaman sekarang tuh yang dibilang bahagia itu kalau punya kereta bagus, rumah besar, handphone bagus dan lain-lain. Kalau zaman dulu bahagianya simple. Contoh kaum Bani Sa'ad pada masa Rasulullah, bahagianya itu adalah memiliki ternak yang gemuk dan susunya banyak. Untuk ketenteraman jiwa, bahagia itu kita harus memenuhi fulfill our fitrah. Kalau mau jiwa kita tenang itu yang ku pelajari, yang ustadku kata, kalau mau jiwa tenang adalah fulfill your fitrah. Itu poinnya. Faham. Kalau kita nak berhibur ni, kena dia betul tapi mengikut fitrah kita. Sangat menarik tu. Ya, betul. Alright. So bila mana kita nak cerita berkaitan dengan kita nak didik jiwa kita tenteram dengan cara berhibur ikut fitrah kita kan. Dan semestinya fitrah itu terkait dengan Islam tu sendiri, sebab Islam ini satu agama yang disesuaikan dengan fitrah. Betul, Alif? So agak-agaknya betul.
bagi pandangan Alif sendiri kan, melihat kondisi remaja sekarang ini bukan satu perkara yang berlaku kat Indonesia saja tapi worldwide. So bagaimana kita nak mendidik remaja, the youth nowadays, untuk kita berhibur dengan Quran, let's say. Macam mana cara dia? Gini, aku dikasih ilmu sama guru. Kalau kamu butuh hiburan, itulah hiburan yang dapat menyentuh fitrahmu. Contohnya adalah ketika mencari hiburan, bukan hiburannya yang dicari, tapi why do you need entertainment? Kenapa kamu butuh hiburan itu? Entertainment, betul. Ya. Tapi kalau kita tanpa hiburan boleh tak? Kalau tanpa hiburan. Tak boleh. Tak boleh. Bahkan manusia panutan kita sebagai contoh kita, Rasulullah SAW pun dihibur oleh sahabatnya. Bahkan Allah pun juga menghibur Rasul dengan memberikan wahyu pada saat Rasul sedang gelisah, sedang sedih. Betul kan? So hiburan maksudnya dia sebati dengan kehendak. Masih lagi fitrah manusia tu perlu ada bahagian tu kan? Ya. Okey, tak apa. Kita dah buat lama juga lah dengan Alif ni kan. Dah lama tunggu. Kita dah tengok macam mana dari segi hiburan ni dari segi remaja semua. Tapi sekarang ni kita nak sama-sama dengan Alif di Indonesia sana. Kita istighfar. Boleh ke tidak? Boleh. Kita harus beristighfar. Ayo. Zaim dan Alif dan saya istighfar di TikTok TV. Okey, sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ampunkan segala dosa kita daripada lawa di dunia ini. InsyaAllah Allah memudahkan urusan kita. Okey, baik, kita berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam TikTok TV, Tik Surah Tok Santun, dan bersama saya Halim Zaiduddin. Dalam kita membincangkan berkaitan dengan salahkah berhibur TikTok TV peringkat international, guys. So kita tadi dah mendengar sedikit perkembangan remaja punya topik berkaitan dengan berhibur di Indonesia, dan sebenarnya banyak je berkaitan ni, betul tak Lim? Sama je sebab kita Nusantara kan. Exactly. So sekarang ni kita nak dengar apa kata Quran. Bila mana kita nak cerita berkaitan dengan hiburan, dia sentiasa selari dengan kita nak ketenangan, kita nak keceriaan. Dan semua itu dasarnya adalah di hati kita. Dan untuk kita nak pastikan perkara itu kita boleh perolehi ketenangan itu, kita rasa macam syoknya bila mana kita berhibur tu, sebenarnya apa yang kita kena buat adalah kita nak kena tanya pemilik hati yang menciptakan hati tu. Betul tak Lim? Betul. Sebab tu apa yang kita kena buat sekarang ini, sebenarnya kita nak buka Al-Quran, di mana Allah SWT menceritakan bagaimana kita nak berhibur menurut neraca Al-Quran, menurut neraca Allah SWT. Dengan itu saya nak mempersilakan Habi kita, itu Ustaz Bakhtiar Nasir, untuk memberi kupasan berkaitan dengan apa ertinya hiburan menurut perspektif Islam, menurut Al-Quran. Jom saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia, sa'id. Dan Allah tidak ingin kita itu sengsara,
gelisah atau syaqiyun. Karenanya orang-orang beriman itu sa'id, su'ada, fid daruin. Di dunia dan akhirat dia harus berbahagia dengan imannya. Sementara orang-orang kafir ketika akan Al-Quran diturunkan pun sebagai jalan untuk mendapatkan hiburan dan kebahagiaan, mereka bertambah sengsara. Karena berhibur itu adalah hal yang penting untuk dirasakan oleh manusia. Maka diturunkanlah Al-Quran. Tapi bagaimana etika berhiburan di dalam Al-Quran? Dan hiburan yang seperti apa yang dilarang oleh Al-Quran? Para ayah mesti tahu ini, dan para ayah juga menanamkan nilai ini kepada anak-anaknya. Dan pada adik-adik pemuda, adik-adik remaja, mari kita mengenal apa saja hiburan yang dibenarkan oleh agama. Saya ambil yang paling tinggi. Puncak hiburan sebetulnya di surga, sebagaimana di surah Al-Imran ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang-orang yang hidupnya di jalan Allah sampai berjuangnya kemudian menemui ajalnya sebagai syahid, terbunuh di jalan Allah, mereka tetap berbahagia. Semasa hidupnya berbahagia dengan imannya, selalu terhibur hidupnya, bukan dengan materi. Bahkan meninggalnya pun terhibur. Qala ya laita qaumi ya'lamun di dalam surah Yasin. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bahwa An-Najjar, si tukang kayu ini, dibunuh karena membawa berita gembira kepada kaumnya. Tapi di akhirnya ketika dia wafat, dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, andai kaumku yang telah membunuhku mengetahui kondisiku, betapa bahagianya aku hari ini. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Karena Tuhanku telah mengampunkan dosa-dosaku dan menjadikan aku penghuni surga, calon penghuni surga. Nah, di dalam surah Al-Imran digambarkan bagaimana kehidupan mereka yang indah. Farihina bima atahumullahu min fadli. Dan juga mereka bersuka cita dengan kurniaan Allah sebagai balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka. Wa istabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudaranya, orang-orang Islam yang sedang berjuang. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Kepada mereka yang masih tertinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, yaitu bahwa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ini tingkatan hiburan yang paling tinggi yang dimiliki oleh orang yang hidupnya di jalan Allah. Bahagianya adalah terhadap hal-hal yang dicintai oleh Allah. Bahkan kematian pun sebagai pintu gerbang untuk berjumpa dengan sang kekasih. Dan setelah wafatnya mereka lebih berbahagia lagi. Bahkan memberikan hiburan kepada yang masih hidup, bahwa jangan berhenti berjuang sampai mati di jalan Allah, dan kalian akan berbahagia seperti kami. Allah menciptakan mawar yang merah, bunga melati yang sedap, harum baunya. Allah ciptakan wanita yang cantik, pria yang tampan. Allah Ta'ala menciptakan alam yang indah. Pantai dan lautnya yang biru, gunung dan suasananya yang sejuk dan dingin. Begitu juga dengan dasar lautan yang terumbu karangnya begitu indah. Allah hibur kita dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Allah hibur kita dengan orang-orang yang kita cintai. Tetapi
Jangan salah berhibur, seperti salahnya Qarun yang berbahagia dengan hiburan yang hanya bersifat materi, mencukupkan dirinya dengan hal-hal yang membahagiakan di sisi materi. Ini akan berujung kepada kejenuhan. Di dalam surat Al-Qasas ayat 76, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah dia dari kaum Nabi Musa. Kemudian dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Kami telah mengaruniakannya dari berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Dia berlaku sombong seketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah seperti lagakmu itu. Berhibur seperti Qarun, inilah yang dilarang. Berhibur semata-mata hanya memuaskan mata, telinga, lidah dan perut dengan materi, bukan sebatas itu berhibur. Berhibur yang paling penting adalah ketika kalbu dipenuhi dengan takwa, dipenuhi dengan iman, maka dengan sedikit nikmat materi terasa berlipat dan banyak terasa kenikmatan dan hiburan yang kita dapatkan. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menikmati sajian berhibur di dalam Al-Quran dan berhibur yang dilarang di dalam Al-Quran. Saya Bakhtiar Nasir, mohon maaf jika ada kekurangan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, Alhamdulillah, Masya Allah, kita mendengar satu pesanan yang cukup menarik berkaitan dengan hiburan daripada Abi Bakhtiar Nasir. Yang saya hormati Ustaz Bakhtiar Nasir. Terima kasih banyak. Dan sekarang ni apa yang kita boleh nak sama-sama concludekan bila mana kita nak cerita episod pada kali ni, Galim, iaitu salahkah berhibur. Dan kita cuba ambil sedikit kita punya roh ataupun semangat daripada anak daripada Abi Bakhtiar Nasir itu sendiri, Alif. So insyaAllah Alif, are you there? Yes, I'm here. Alhamdulillah. So Alif, apa yang kita boleh sama-sama simpulkan? Apa yang take home message? Bukanlah take home, maksudnya simpulkan daripada salahkah berhibur ni. Apa kita boleh simpulkan daripada apa kata Quran tadi? Silakan. Carilah hiburan yang dapat memenuhi fitrah kita. Exactly. Fitrah kita adalah tauhid. Jadi carilah hiburan yang tidak jauh atau tidak melenceng dari nilai-nilai agama dan aturan-aturan Allah. Karena itu adalah hiburan yang sejati. Kalau kita melenceng sedikit dari aturan Allah, itu hanyalah hiburan semu atau hiburan yang bohongan. Bukan yang sesungguhnya. Subhanallah. Sangat cantik dia punya kata-kata. Masya Allah. Sangat deep. Hashtag deep. Itu carilah fitrah yang menepati, carilah hiburan yang menepati fitrah ini, tauhid tu sendiri. Subhanallah. Dan itu dia mungkin kita boleh nak wrap up lah dengan kita melihat pula resolusi untuk episod kali ini. Jom kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ialah resolusi untuk episod kita pada kali ini. Pada skala individu, apa yang kita perlu lakukan ialah pastikan kita pupuk diri kita untuk kita sentiasa berhibur dengan kita kembali kepada fitrah manusia, iaitu Islam. Dengan cara bagaimana? Dengan kita pelbagaikan masa kita dengan Al-Quran, dengan kita beribadah, dengan hiburan-hiburan yang dihalalkan oleh Islam. Dari skala keluarga pula, apa yang kita boleh buat? Kita kena pastikan keluarga yang kita nak membentuk itu adalah keluarga yang menjadikan acuan Islam sebagai hiburan. Anak-anak berhibur dengan Islam punya acuan. Mak ayah berhibur dengan acuan Islam
seperti mana yang Islam anjurkan untuk kita berhibur. Dan pada skala masyarakat, apa pula yang kita boleh lakukan? Pastikan kita mencipta komuniti ataupun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai Islam sebagai satu hiburan setempat. Kita mengangkat Al-Quran supaya ianya menjadi hiburan untuk kita semua mengambil manfaat, sebagai kita mendapat sentuhan hati, kalbu menjadi tenang, dan akhirnya kita dapat berhibur dengan Al-Quran itu sendiri. Ingat, Al-Quran ataupun Islam itulah satu agama yang menjunjung tinggi hiburan yang sepatutnya. Okey, sebentar tadi kita dah tengok resolusi untuk episod pada kali ini, Zaim. Kita dah tengok macam mana daripada diri, keluarga dan masyarakat. Okey, sekarang ni kita nak minta lah daripada Brother Alif untuk berikan sedikit lagi pesanan kepada remaja untuk berhibur. Silakan. Last words, brother. Last words from you. Okay, janganlah hiburan kalian kamu semua itu menjadi kelalaian daripada ibadah kalian. Jangan lupa untuk tetap bertakwa kepada Allah dan selalu senantiasa mengikuti aturan-aturannya. Subhanallah. Baik, itu pesanan untuk brother adik kepada remaja di luar sana. Main game, jangan lupa solat. Solat dulu baru main game. Okey, baik. Kita kat sini ada satu challenge, Alif. Kita ada satu challenge namanya Istighfar Challenge. Yang mana remaja-remaja orang kat luar sana, sahabat remaja boleh post Istighfar Challenge di mana-mana social media. Sama di Facebook, IG, YouTube dan sebagainya. Dan hashtag Istighfar Challenge. Dan juga sekarang ni kita lihat video yang terpilih Istighfar Challenge pada episod pada kali ini. Dan sekali lagi kita akan berjumpa di episod yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.